bahwa tema kita adalah potret keluarga sang teladan. Tentu kita tahu bahwa yang dimaksud adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan ibu serta saudara sekalian, pada dasarnya untuk membicarakan sebuah keluarga seseorang itu adalah adalah perkara yang tidak mudah. Karena perkara keluarga sebenarnya adalah perkara penuh dengan rahasia keluarga. Tidak semua orang mau apa yang ada di dalam rumah tangganya itu kemudian mau diungkap ke publik, diangkat ke permukaan. Tidak semua orang rela untuk diangkat ke permukaan untuk dibahas tentang keluarganya. Namun ketahuilah pada malam hari ini tujuan kita adalah untuk belajar dari barangkali sangat sedikit dari kehidupan beliau. Karena kalau kita belajar secara utuh tentang beliau, tentunya waktu kita sangat panjang. Bayangkan masa hidup beliau lumayan lama, tentu waktu-waktunya penuh dengan pelajaran. Di dalam keluarga beliau tentu banyak pelajaran yang harus kita ambil sebenarnya. Namun kemampuan kita dalam menggali ilmu tentang beliau itu sangat minim. Barangkali melalui kesempatan ini juga saya menghimbau kepada diri pribadi untuk selalu belajar dan kepada hadirin hadirat sekalian untuk banyak belajar, banyak referensi yang bisa kita gali. Kembali tujuan kita adalah untuk belajar dari sebuah keluarga yang pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu sebagaimana beliau sudah menyebutkan di dalam sabdanya, khairukum li ahli. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Wa ana khairun li ahli, kata beliau. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik di tengah keluarganya. Lalu kemudian beliau memberikan jaminan, wa ana khairun li ahli, dan saya adalah yang terbaik di keluargaku, kata beliau. Dengan jaminan inilah kemudian kita mencoba belajar sedikit dari apa yang pernah kita pelajari tentang bagaimana keluarga beliau. Bagaimana rumah tangga beliau. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena kita akan membahas rumah tangga, berarti rumah sama tangga gitu ya. Rumahnya dulu kita bahas. Dalam beberapa sumber tentang keterangan mengenai rumah Nabi, itu rata-rata menggambarkan bahwa di dalam rumah Nabi hanya terdapat satu kamar dan ruang tamu. Satu kamar, ruang tamu, kalau bahasa kita ruang tamu, karena di situ tempat kalau ada sahabat yang datang ingin bertanya sesuatu kepada Nabi, di situ dilayani.
Ya. Sebenarnya para ulama mayoritas kalau kita baca tidak menyebut sebagai rumah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebut al-hujurat. Al-hujurat. Al-hujurat itu jamak dari hujrah. Hujrah artinya kamar. Jadi rumah Nabi itu hanyalah sebatas kamar yang di situ ada tempat beliau untuk tidur dan ada ruang untuk bertemu tamu, menemui tamu atau melayani tamu. Dan itu nempel di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita semua Allah izinkan untuk datang ke Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Untuk nanti melihat, belajar kepada orang yang ahli di sana, bertanya, karena nggak ada sekarang rumahnya, jadi nanti bisa bertanya kepada pemandunya di mana dulu rumah Nabi dan lain sebagainya. Jadi hanya sebatas kamar dan ruang menyambut tamu. Bahkan kalau kita baca tentang iktikaf, bahwa Nabi ketika iktikaf itu kemudian menyodorkan kepalanya, ya, badannya di dalam Masjid Nabawi, kepalanya disodorkan ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha untuk disisiri, dari dalam disisiri. Artinya begitulah gambarannya. Ya. Jadi nempel ke rumah, ke masjid, nempel ke masjid, hanya sebatas itu. Artinya kalau kita pikir, kita lihat dari keterangan ini sangat sederhana. Manusia terbaik yang kalau minta, seandainya minta kepada Allah istana barangkali, itu pasti Allah beri. Tapi ternyata hanya beginilah rumah beliau. Rumah beliau. Dan itu semua seperti itu. Rumah atau kamar-kamar istri-istri yang lain. Silahkan kalau dengan sempat nanti dibaca tentang kisah-kisah ini, tentang istri-istri para nabi. Di situ jelas istri-istri Nabi Muhammad SAW. Di situ banyak keterangan, termasuk menjelaskan tentang bagaimana komunikasi dan keberadaan rumah beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tadi dari rumah menggambarkan bahwa rumah beliau, tempat tinggal beliau sangat sederhana seperti itu. Kemudian kita melihat juga kepribadian beliau yang sangat simpel, sederhana di tengah keluarga beliau. Dalam banyak keterangan bahwa beliau itu punya kebiasaan, tentu kalau habis subuh beliau tidak keluar dari masjid sampai kemudian terbit matahari, sampai syuruk. Insya Allah sebagian dari ikhwan-ikhwan kita mungkin melazimi amalan ini, karena fadilahnya begitu besar, bahwa barang siapa yang tidak keluar dari masjid setelah sholat subuh, kemudian dia zikir atau baca Quran sampai kemudian terbit matahari dan kemudian sholat 2 rakaat, maka keutamaan yang ia dapatkan adalah seperti melaksanakan haji dan umroh secara sempurna. Sekilas mungkin berarti gampang mendapatkan pahala itu. Tapi ketahuilah bahwa begini ini sulit. Ya. Kalau sekali 2 kali ya, sekali 2 kali mungkin bisa istiqomah. Tapi kalau sudah dalam waktu yang sangat panjang, ternyata godaan di luar lebih besar.
Dan inilah kebiasaan beliau menurut keterangan seperti itu. Dan ketika beliau sudah pulang ke rumah, ya, entah giliran siapapun dari istri-istrinya waktu itu, ya, tapi yang jelas ketika sampai ke rumah, beliau kemudian akan bertanya bahasa yang sangat populer, hal min syai', hal min syai', sambil belajar bahasa Arab, Pak, ya. Hal min syai' artinya adakah sesuatu, begitu ya. Jadi nanya. Jadi nanti Bapak kalau nyampe ke rumah mau tes bahasa Arab sama Ibu, boleh, Bu, ya. Hal min syai' gitu. Adakah sesuatu, ya. Ya, sesuatu itu maksudnya berarti karena itu waktu sarapan, ya, waktunya sarapan, berarti Nabi sedang menanyakan apakah ada sesuatu yang bisa dijadikan sarapan. Nah, kebiasaan beliau, kalau memang ternyata ada yang bisa dimakan sebagai sarapan, beliau sarapan. Tapi kalau ternyata tidak ada sesuatu, jawaban beliau simpel, kalau gitu saya puasa. Karena puasanya puasa sunnah, Pak. Jadi menurut keterangan bahwa puasa sunnah itu niatnya bisa tiba-tiba berubah. Ya. Tadinya kan nggak niat puasa itu Nabi, kalau ada sesuatu mau makan. Tapi karena tidak ada, daripada niat nggak puasa kok nggak ada yang dimakan juga, mending puasa. Ya. Ini perlu kita contoh, ya, bapak, ya. Saya sering mencoba ini, ya. Saya sering mencoba, tapi rasanya kalau waktunya nggak niat puasa kok nggak ada sesuatu itu nggak bisa. Ya, nggak ada sesuatu itu nggak bisa, akhirnya harus nyari. Kok pulang dari masjid kok nggak ada sesuatu, tapi niatnya dari masjid memang bukan untuk puasa tadinya hari ini. Ya mesti akhirnya istri harus keluar cari sarapan. Untuk kemudian kalau gitu saya puasa itu nggak bisa, karena sudah gimana ya, niatnya itu ya, sudah nggak nggak puasa memang niatnya. Kita itu kalau nggak sahur nggak kuat, ya kadang. Tapi memang itulah Nabi menggambarkan bahwa beliau di tengah keluarganya itu sesimpel itu, sesimpel itu. Ini kita mengambil kisah-kisah ini, ya. Lalu kemudian nanti kita barangkali atau bahkan sambil menyimpulkan bahwa bagaimana tidak bahagia seorang istri kalau suaminya seperti ini gitu. Artinya nggak ribet amat. Long terkadang kebanyakan dari para suami, mohon maaf ya, mudah-mudahan orangnya bukan yang di sini, ya. Itu makanan sudah dimasak oleh istri sedemikian rupa dengan kemampuannya, ternyata begitu disodorkan sangat banyak celaan. Kurang inilah, kurang itulah. Bapak dan saudara sekalian, ya. Kalau saya pernah mendengar penjelasan bahwa seorang istri itu kalau masakannya dihidangkan, ya, jangankan dicela, enggak dimakan saja tersinggungnya setengah mati. Jangankan dicela dan tidak dimakan, enggak dimakan saja itu tersinggung luar biasa. Ya. Jadi Nabi, ya, Masya Allah, memang manusia terbaik yang perlu kita contoh, dan bahkan bukan perlu ya, harus kita contoh. Tentu tidak mudah, tapi setidaknya kita punya ikhtiar, usaha untuk mencontoh manusia terbaik ini, untuk menghadirkan keluarga yang baik.
Bahkan dalam keterangan ketika Aisyah radhiyallahu anha menyodorkan minuman dan minuman itu rasanya tidak seperti biasanya, Nabi tidak komentar, melainkan kemudian Nabi mengatakan, alangkah romantisnya kalau kita minum bersama. Harusnya manis misalkan, kok asin? Siapa tahu kan, mau masukkan gula kok yang masuk malah garam. Karena ada sebagian istri itu begini, kreatif. Tutup toples kan sama-sama, toplesnya sama, hanya dikasih nama, gula sama garam atau apa gitu. Ketuker kan mungkin saja gitu ya, ketuker tutupnya gitu. Nabi tidak kemudian, alah ini minuman begini-begini. Tapi kemudian Nabi mengatakan, alangkah romantisnya, senangnya kalau kita minum bersama. Begitu minum bersama, Aisyah radhiyallahu anha juga minum. Aisyah baru paham, oh ternyata minuman ini tidak sesuai rasa yang diinginkan. Kemudian beliau Aisyah radhiyallahu anha merasa malu kepada Nabi. Itu cara Nabi dalam menjelaskan tentang kesalahan istrinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari rumahnya sangat sederhana, ya, kemudian terhadap makanan, minuman atau hidangan yang dihidangkan oleh istrinya itu begitu simpel. Ya. Dari sini kita melihat pribadi yang sangat sederhana. Pribadi yang sangat sederhana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, karena tidak mungkin kita detailkan secara rinci, tapi cukuplah kita kemudian melihat sekilas, nanti silahkan dipelajari lebih detail lagi melalui sumber yang lain. Namun ada yang menarik untuk kemudian ini menjadi pelajaran juga bagi kita tentang bagaimana beliau mengambil orang-orang terdekat beliau dalam rumah tangga itu. Yang pertama, beliau dulu sebelum menikahi istri-istri yang lain, beliau menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Kita lihat saat itu yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW dan umat Islam dan Islam saat itu, yang istilahnya sebagai penopang saat itu adalah adanya pendamping yang siap memberikan motivasi besar kepada beliau. Dan itulah Khadijah radhiyallahu anha. Satu, pribadi yang kokoh. Kemudian yang kedua, orang yang siap mengorbankan segalanya untuk Rasulullah SAW. Kemudian, dan itu terjadi, Khadijah menginfakkan, menggunakan seluruh hartanya untuk kepentingan Islam. Lalu kemudian Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikahi Aisyah radhiyallahu anha, dan kita lihat Aisyah putri Abu Bakar. Putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Wanita yang sangat cerdas, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampung ilmu, khususnya tentang masalah ilmu wanita. Karena dari situlah kemudian banyak sekali ilmu tentang wanita, tentang bagaimana darah haid, kemudian tentang bagaimana tentang nifas dan lain sebagainya. Berbeda dengan istri-istri yang lain, Aisyah radhiyallahu anha memiliki kecerdasan yang luar biasa di dalam masalah
menampung ilmu. Jadi menjadi bahtera ilmu. Mertuanya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian beliau juga menikahi Hafsah binti Umar bin Khattab, ya. Mertuanya orang yang luar biasa. Di sisi lain kemudian beliau memiliki 4 putri Rasulullah SAW, ya. Fatimah untuk Ali radhiyallahu anhu, menantunya, seorang menantu Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman bin Affan, ya. Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah meninggal, kemudian Ummu Kulsum yang dinikahkan lagi dengan Utsman bin Affan. Kita lihat bagaimana Nabi memetakan keluarganya. Ya. Jadi mertuanya Abu Bakar, orang sehebat Abu Bakar. Kemudian mertuanya yang lain, dari istri yang lain, Hafsah, adalah Umar ibn Khattab. Kemudian menantunya adalah Ali dan Utsman. Orang-orang yang luar biasa semuanya. Nah, kira-kira dari sini kita belajar bahwa untuk membentuk keluarga yang hebat itu perlunya kita mengerti persis siapa mertuanya, siapa menantunya. Ya. Kalau kita kan sudah kadung ini, Pak. Ya, sudah kadung, mertua kita sudah, ya alhamdulillah bisa menerima kita dengan apa adanya. Tapi setidaknya ini menjadi program bagi kita hari ini untuk memilih calon menantu ke depan. Kita lihat asal muasalnya. Asal muasalnya, Abu Bakar kan sahabat beliau. Dinikahilah putrinya. Umar juga sahabat beliau. Utsman, Ali, selain memang iya Ali adalah sepupu beliau, tapi lebih kental dengan kesahabatannya, bukan dengan kesepupuannya. Maka apa yang dilakukan Nabi ini juga diteruskan sebenarnya oleh kebanyakan para ulama dahulu, yaitu paling tidak besanan antara teman dengan teman begitu. Karena apa? Jelas ini orangnya seperti ini, punya visi yang seperti ini. Maka kemarin itu di pondok saya agak kaget itu. Sama-sama ustadz di dalam pondok itu besanan. Jadi ustadz itu dari dulu ya tinggalnya di situ. Ya. Dua keluarga itu memang dari dulu ya di situ tinggalnya. Rumahnya nggak ada 1 kilo Pak, jaraknya. Lingkungan pondok itu besanan itu sama itu. Karena barangkali nyontoh kayak gini barangkali jelas lihat silsilah keluarganya jelas. Dan mungkin latar belakangnya dilihat secara jelas dan bahkan barangkali punya visi yang luar biasa. Dan banyak kejadian kalau di pondok-pondok pesantren di Jawa Timur itu biasanya santri terbaik itu diangkat sebagai menantu, diambil sebagai menantu. Ya. Karena apa? Kadang ternyata memang benar anak-anaknya tidak bisa meneruskan pesantren, yang bisa justru menantunya. Dan lain sebagainya. Artinya apa? Seorang orang tua itu harus lebih jeli melihat potensi generasinya. Maka disinilah Nabi SAW melihat potensi Abu Bakar seperti itu, Umar seperti itu, kemudian potensi Ali dan Utsman seperti itu. Bukan masalah kekuasaan, bukan, tapi masalah bagaimana meneruskan perjuangan Islam. Kalau kekuasaan ya di situ ada, kalau soal kaya rayanya Utsman bukan hanya Utsman yang kaya raya, tapi ada sahabat-sahabat yang lain. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada seorang ahli psikologi itu pernah meneliti tentang keluarga Nabi. Kalau nggak keliru namanya Thorik Al-Habib, seorang ahli psikolog. Itu beliau datang ke Madinah untuk membayangkan secara detail, karena beliau ahli psikolog ya. Allah alam kalau ahli psikolog itu seperti apa beliau berperasaan. Karena saya punya teman ahli psikolog itu. Jadi dia dengar kita ngomong saja dia sudah bisa, walaupun tidak 100% benar ya. Dia sudah bisa menebak karakter kita. Beliau datang ke Madinah untuk kemudian mencari hikmah tentang kenapa istri Nabi banyak, bukan cuma satu. Sekian lama kemudian beliau belajar di situ dengan keahliannya. Kesimpulannya beliau kemudian mengucapkan, saya tahu kenapa Allah memerintahkan Nabi menikah lebih dari satu. Umatnya kan maksimal 4 ya, kita ini maksimal 4. Beliau menyebutkan karena terlalu banyak ilmu yang harus diambil dari Nabi dan tidak cukup untuk diceritakan keindahan keluarganya oleh hanya satu istri. Kata beliau, orang ahli psikolog, Thorik Al-Habib. Jadi kenapa harus banyak istri beliau itu? Ini hikmah menurut orang ahli, bahwa terlalu banyak ilmu yang harus diambil ya, dari beliau, dan keindahan rumah tangganya tidak cukup untuk diceritakan oleh satu orang istri saja. Saya mendengar itu, saya pikir, wah, kalau saya satu istri aja kayaknya udah kurang ya. Bukan kurang ceritanya ya. Satu istri saja sudah nggak menemukan cerita indahnya itu seberapa gitu. Ya. Allah alam bisawab ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya, dari sekian banyak keindahan tentang keluarga beliau, keromantisan beliau, ternyata dalam perjalanan beliau pernah ada satu kisah yang ini peristiwa yang sangat besar di tengah-tengah keluarga beliau, yaitu beliau meninggalkan semua istrinya itu selama 29 hari, hitungannya 1 bulan. Pernah dengar itu? 29 hari ditinggalkan total semua istrinya. Sehingga beredar di tengah para sahabat bahwa Rasul menceraikan semua istrinya. Jadi bayangkan kalau ditinggal selama sekian lama, dan itu bisa dibilang wajar, kemudian ada berita bahwa istrinya diceraikan semuanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar berita bahwa Rasul menceraikan semua istrinya, ini langsung kaget. Kagetnya kenapa? Karena di antara sekian istrinya ada putrinya. Jadi, berarti anak saya diceraikan, kan begitu. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab mencari tahu. Yang pertama Hafsah didatangi, Hafsah radhiyallahu anha ya, didatangi. Kemudian Hafsah ditanya, kenapa? Apakah benar Rasul menceraikan kamu beserta istri yang lainnya? Jawabannya enggak ya. Lalu kenapa Nabi seperti itu? Nabi meninggalkan kalian? Kami tidak tahu.
Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencari tahu, ternyata Rasul sedang menyendiri di satu tempat yang memang tidak ada satupun orang yang boleh datang ke tempat itu. Selama 29 hari tidak berkomunikasi sama sekali dengan siapapun dari istri-istrinya. Ibnu Hajar al-Asqalani itu kemudian menjelaskan bahwa penyebabnya ya, memang Rasul meninggalkan itu karena kondisi marah, sedang marah. Ya. Dari situ kemudian kita belajar bahwa jadi rumah tangga Nabi pun itu bukanlah rumah tangga yang tidak pernah ada masalah. Masalah pasti ada, namun bagaimana kita menyelesaikan masalah. Jadi pelajarannya di situ. Justru Nabi mengajarkan dengan adanya masalah di situ, kita belajar bagaimana menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga kita. Ya, bukan berarti rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang sama sekali tidak ada masalah. Itu agak susah nyarinya. Tapi mesti ada masalah. Cuman bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa kemarahan Nabi itu boleh jadi karena akumulasi atau rentetan dari sekian banyak kasus tentang apa yang pelanggaran-pelanggaran istri-istri Nabi. Ya. Setidaknya kata Ibnu Hajar al-Asqalani ada 3. Ya. Ada 3. Yang pertama adalah Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha itu pernah membocorkan rahasia yang kata Nabi tidak boleh dibocorkan ke istri-istri yang lain. Tapi ternyata dibocorkan. Wanita kan biasa. Ya. Makanya wanita itu agak susah, mohon maaf Bu. Ya. Wanita itu agak susah nyimpen rahasia. Ya. Apalagi kok nggak ada tempat curhat, maka siapapun yang bisa menerima curhatannya disampaikan. Ini cuma ngomong sama antum ya. Jangan ngomong ke yang lainnya. Nanti ketemu yang lainnya ngomong gitu lagi. Ini cuman sama antum ya. Pokoknya mohon maaf, jangan cerita ke yang lain. Udah cukup. Nanti ketemu lagi temennya. Kodenya sama. Jangan ngomong ke yang lain. Akhirnya ada 9 orang jangan ngomong ke yang lain ya. 9-nya tahu. Kemudian peristiwa yang lain ini saya tidak detailkan. Peristiwa yang lain adalah gara-gara kecemburuan istri-istri yang lain ketika Rasulullah masuk ke kamarnya salah satu istri Nabi, kemudian ternyata di dalam rumahnya itu disodorkan minuman kesukaan Nabi, yaitu madu, minuman air hangat dengan madu. Nabi suka banget minuman seperti itu. Akhirnya tidak kunjung keluar dari tempat itu, dari tempat salah satu istrinya, dan kejadian itu menyebabkan istri yang lain ngerasa kok di tempat itu lebih lama, harusnya segera keluar. Itu jadi pertama tadi masalah rahasia, yang kedua masalah kecemburuan itu. Kemudian beberapa istrinya itu memberikan kesepakatan bahwa nanti kalau Nabi kunjung ke rumah yang lain, kita sampaikan bahwa aromanya Nabi, aroma mulut Nabi itu kurang nyaman gara-gara minum madu. Akhirnya kemudian Nabi saat itu, kalau gitu saya tidak akan minum madu. Dari situ kemudian itu menjadi asbabun nuzul dari surat At-Tahrim, ya, bahwa Nabi mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara untuk mencari ridho istri-istrimu.
Kemudian yang kejadian yang lainnya, yang ketiga adalah ketika Rasul SAW ada persoalan dengan salah satu istrinya namanya Maria Al-Qibtiyah, ya. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa ini bukan istri beliau. Allah alam bisawab, ya. Tapi yang jelas dari situ kita belajar bahwa masalah itu pasti ada dalam rumah tangga sampai sekelas Nabi. Apalagi hanya kita yang masing-masing penuh dengan kelemahan. Istri kita penuh kelemahan, kita sendiri ya barangkali kelemahannya lebih banyak. Akhirnya tentu masalah lebih banyak. Namun pelajarannya adalah bagaimana kita sama-sama mengusung visi yang sama, bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu prioritas kita. Ya. Bagaimana kita punya visi bahwa kalaulah di tengah-tengah keluarga kita ini ada persoalan, kita selesaikan dengan cara yang Allah ridho dengan cara kita itu. Kalaulah kemudian komunikasi kita baik, kita baik-baik saja, ya alhamdulillah. Tapi kalau ada persoalan, ya solusinya bagaimana persoalan ini tidak keluar dari koridor syariat ini. Sampai pada tingkat tertinggi solusi satu-satunya dalam syariat Islam dalam sebuah keluarga, yaitu masalah perceraian, tapi perceraian yang diajarkan oleh syariat ini. Ketika Rasulullah marah ya kepada istri-istrinya itu, ketika beliau pulang dari 29 hari meninggalkan itu, ya, beliau kemudian mendatangi masing-masing istrinya dalam kisah itu. Kemudian beliau mengatakan kepada para istrinya, pulanglah kalian ke rumah orang tua kalian masing-masing dan rembuk musyawarahkan, ya, musyawarahkan kepada keluarga mereka, kepada keluarga kalian, apakah lebih memilih dunia apa akhirat. Di dalam kisah itu diungkapkan kemarahan tertinggi Nabi adalah ketika para istrinya pernah mengatakan begini, wahai Nabi, para putri Persia atau kerajaan-kerajaan di luar Madinah yang dipimpin oleh non-muslim itu mereka hidup nyaman, tentram, semuanya terpenuhi. Masa engkau seorang nabi, manusia pilihan, kok hidupnya seperti ini? Ini yang membuat Nabi marah besar menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Artinya apa? Dari sini kita belajar, kalau ada istri kita kok nuntut duniawi, itu berarti lebih layak ya Pak ya? Lebih wajar. Istri Nabi loh ya, istri Nabi aja begitu. Karena wanita itu, mohon maaf, ya memang Allah takdirkan begitu. Lihat tas cantik itu lebih cantik punya orang gitu. Jadi harus sabar dengan kondisi itu, ya. Tapi memang kelasnya istri Nabi ini yang membuat Nabi marah itu, karena kelasnya istri Nabi loh berbicara tentang itu. Akhirnya kemudian kesimpulannya, disuruh mereka pulang ke rumah masing-masing untuk berembuk dengan keluarganya, apakah memilih dunia atau memilih Allah dan Rasulnya. Ya tentu kalau balik pulang, sekelas Hafsah pulang ke Umar, ya, kemudian menanyakan, wahai Aba misalkan gitu, kira-kira saya ini milih dunia atau milih Nabi dan Rasul? Apa milih Allah dan Rasul? Ya nggak mungkin lah dimotivasi ya, untuk urusan duniawi. Ini teori, dan itulah hebatnya ketika punya mertua yang paham. Kira-kira seperti itu. Ketika ada persoalan yang puncaknya tidak bisa diselesaikan sendiri,
diminta orang tua yang kemudian membantu istri kita, maka motivasinya adalah untuk ke arah yang baik. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan ya, sekilas dan tentu sangat sekelumit dari apa yang ada pada keluarga Nabi yang dapat kita ambil. Maka mari kita selalu belajar tentang beliau, karena beliau adalah manusia terbaik. Maka dengan belajar kita akan tahu bagaimana kehidupan manusia terbaik. Demikian, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.